Shalom, jemaat terkasih. Ibadah daring kita saat ini mengambil tema Tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Ibadah kita pada saat ini akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Yeni Mustikasari. Jemaat terkasih, marilah kita akan awal ibadah kita dengan menaikkan pujian dari PKJ 184 bait pertama dan kedua. Nama Yesus termulia. Di atas segala nama.
ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menciptakan dan memelihara bumi beserta isinya. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai pembuka ibadah ini saya akan membacakan Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Marilah kita tetap bersandar, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jemaat, mari kita bersama menaikkan doa pengakuan dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas kasih-Mu yang menyelamatkan, memelihara, menuntun kami hari demi hari. Di tengah masa sulit sekalipun Bapa tetap mengasihi kami, memberi hikmat dan jalan keluar, bahkan berkat-berkat yang tak terpikirkan oleh kami. Sungguh Engkau Bapa yang sangat memedulikan kami. Saat ini kami datang kepadamu mengakui dosa-dosa kami. Sekalipun Engkau begitu mengasihi kami, kadang kami kurang bersyukur atas pemeliharaanmu, khususnya di tengah masa pandemi ini. Ampuni kami ya Bapa yang kurang bersyukur kepadamu. Kadangkala ada di antara kami mempertanyakan, bahkan meragukan rencanamu
kasih-Mu, kuasa-Mu di tengah kesulitan kami. Ampuni kami ya Bapa, karena kami kurang mempercayai Engkau. Kadang kami sibuk dengan kenyamanan kami, sehingga mengabaikan panggilan-Mu untuk menyatakan kebenaran dan kasih-Mu bagi sesama kami. Ampuni kami ya Bapa, karena kami mengabaikan sesama kami. Saat ini kami datang kepadamu memohon pengampunan-Mu, dan kami berjanji untuk hidup percaya, bersandar dan bersyukur kepadamu dalam segala keadaan kami. Dan kami mau hidup berdasarkan firman-Mu, mengasihi Tuhan, mengasihi diri kami, dan mengasihi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, berita anugerah dibacakan dari Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, bertanya direndahkan, haleluya. Tetapi digantungkan misericordia, pepohonan rusak terungkam suaranya. Tetapi kasih Tuhan di Galilea akhirnya menghiburkan, haleluya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami ini manusia yang terbatas oleh banyak hal. Kami membutuhkan Roh-Mu yang kudus menolong kami
berbicara dan berkarya di dalam kami untuk membuat kami memahami maksud-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan pertama dari Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru. Kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur 69 ayat 7 sampai dengan 10. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung cela. Noda meliputi mukaku, Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku. orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa. Tetapi itu pun menjadi cela bagiku. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Bacaan kedua dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati,
ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil dari Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 39, tetapi saya akan membacakan 26 sampai dengan 32 saja. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kebenaran Kristus seringkali dianggap lebih mudah daripada hidup dalam kebenaran Kristus. Tetapi dalam kenyataannya tidaklah selalu demikian. Karena berbicara tentang kebenaran Kristus pun bisa tidak mudah juga, karena kondisi lingkungan di mana kita berada. Namun sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita semua dipanggil untuk menyatakan kebenaran Kristus, baik melalui hidup kita maupun melalui perkataan kita. Seperti yang dinyatakan oleh tema kita pada hari ini, tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Apa kesulitan yang kita hadapi ketika kita hendak menyatakan kebenaran Kristus itu? Sedikitnya ada 3 kesulitan. Yang pertama, ketidaksanggupan kita hidup dan berbicara tentang Kristus karena kita sendiri kurang mengenal Kristus. Jadi bagaimana kita bisa menyatakan kebenaran Kristus? Bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran Kristus jika kita sendiri kurang mengenal Kristus? Kita kurang mengenal Kristus karena apa? Karena kita kurang serius belajar mengenal Kristus di dalam hidup kita. Setiap hari kita sibuk dengan urusan kita, sibuk dengan urusan rumah, urusan kantor, sekolah, gereja, masyarakat. Sehingga sekalipun Tuhan memberi kepada setiap kita 24 jam sehari, 1440 menit sehari, rasanya selalu kurang. Dan akibatnya apa? Kita memangkas waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Kita menghilangkan banyak waktu yang harusnya kita gunakan untuk bertemu, berbicara dengan Tuhan melalui doa dan perenungan firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan dengan baik?
Bagaimana mungkin kita bisa mengalami Tuhan dengan sungguh-sungguh jika hanya memberikan 5 atau 10 menit waktu kita untuk Tuhan di antara 1440 menit per hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena kita hanya memberi sedikit saja waktu untuk bertemu dengan Tuhan, akibatnya adalah kita tidak tahu bagaimana kita harus hidup sebenarnya. Kita tidak tahu bagaimana kita harus hidup sesuai dengan rancangan Allah kepada kita sebagai manusia. Bahkan kita tidak tahu dengan baik Allah seperti apa toh yang kita sembah ini. Sehingga di masa-masa yang sulit, ya, di masa pandemi COVID-19 di seluruh dunia ini, mengakibatkan bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang bertanya-tanya, di mana Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan? Mengapa Tuhan membiarkan semuanya ini terjadi? Ada banyak orang menjadi bingung menghadapi kesulitan yang mendunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesulitan kita untuk hidup dalam kebenaran dan berbicara tentang kebenaran Kristus disebabkan oleh karena kita kurang serius mengenal Tuhan. Dan itu sebabnya jangankan memperkatakan, menjelaskan kebenaran Kristus, apalagi hidup dalam kebenaran Kristus, malah bingung ketika menjalani hidup ini. Kesulitan yang kedua untuk hidup dalam kebenaran dan menjelaskan atau menyatakan kebenaran Kristus itu melalui perkataan kita adalah ada di antara kita yang banyak belajar tentang kebenaran Kristus, tetapi tidak menerapkannya dalam kehidupan setiap hari. Alkitab dibaca, buku-buku teologi dibaca, dimasukkan ke dalam pikirannya, tetapi tidak pernah apa yang dia tahu itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya orang itu bisa banyak berbicara tentang Yesus, bisa banyak berbicara tentang kebenaran, doktrin-doktrin tertentu, tetapi ketika dia berbicara, orang kurang yakin karena apa yang dikatakan tidak sesuai dengan kehidupan yang dijalaninya setiap hari. Oleh karena itu, ketika orang yang hanya tahu tetapi tidak hidup dalam kebenaran, ketika orang itu berbicara, orang lain akan menertawakannya, karena orang tidak melihat wujud dari perkataan kebenaran itu dalam kehidupannya setiap hari. Yang ketiga, kesulitannya adalah ketika kita berada di tengah keluarga atau teman-teman yang tidak mempercayai kesaksian iman kita. Ketika kita berbicara atau kita melakukan tindakan-tindakan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, mereka mengejek kita, mereka menertawakan kita, kadang-kadang mereka menekan kita dengan berbagai cara, sehingga membuat kita menderita karena pengucilan maupun kehilangan hak-hak kita. Ketika kita berhidup di dalam kebenaran, kejujuran, tanggung jawab, orang sekeliling kita menertawakan kita. Zaman sekarang, zaman seperti ini, terlalu jujur itu ajur. Kalau terlalu bertanggung jawab, rugi. Jadi ketika pimpinan pergi, ya mari kita santai-santai saja. Hidup dalam kebenaran sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Bisa mengakibatkan kita mengalami penderitaan oleh karena reaksi dari lingkungan kita. Apa
benarkah kita saja yang mengalami kesulitan dalam bersaksi? Benarkah hanya kita saja yang mengalami penderitaan? Kalau kita ini hidup dalam kebenaran Tuhan, berkata-kata tentang kebenaran Tuhan. Kalau kita mau membaca Alkitab kita menemukan bahwa sejak zaman dahulu, ribuan tahun yang lalu, anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sungguh-sungguh hidup menurut kehendak Tuhan, mereka juga mengalami penderitaan. Saya akan menjelaskan sekilas saja. Sekitar 3.600 tahun yang lalu, Yusuf seorang pemuda yang menjaga kekudusan hidupnya sesuai dengan perintah Tuhan. Dia harus mengalami penderitaan karena hidup dalam kebenaran. Yusuf dijebloskan ke dalam penjara oleh istri bosnya karena Yusuf menolak ajakan berzina oleh istri bosnya itu. Hidup benar, menyatakan kebenaran berakibat penderitaan. Tetapi karena Yusuf bertahan setia hidup dalam kebenaran Tuhan, maka Yusuf menikmati pemeliharaan Tuhan. Ia mengalami penggenapan janji Tuhan pada waktunya. Kita beralih ke tahun yang lain, 3.000 tahun yang lalu. Daud menulis Mazmur 69 yang menceritakan penderitaannya karena kesetiaannya kepada Tuhan. Ayat 8, 9, 10 yang kita baca tadi, Daud mengatakan demikian, sebab oleh Engkaulah aku menanggung cela. Aku menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Ternyata Daud, orang yang begitu mengasihi Tuhan, yang kemudian diangkat menjadi raja Israel. Daud juga mengalami kesulitan dan penderitaan sebagai umat Tuhan ketika dia hidup dalam kebenaran dan berkata-kata tentang kebenaran. Tapi jangan lupa, Daud menderita, tapi Daud juga mengalami pemeliharaan dan penggenapan janji Tuhan. 2.300 tahun yang lalu kurang lebih, Nabi Yeremia berkata dalam pasal 20 tadi, aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-ngolokkan aku, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Yeremia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi dia harus mengalami penderitaan, diolok, dicemooh. Sampai-sampai Yeremia berpikir, aku enggak mau lagi lah. Saya tidak mau lagi menyampaikan firman Tuhan. Karena saya selalu menghadapi penderitaan ketika saya menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Yeremia mengatakan, tapi saya tidak bisa. Saya ingin menutup mulut saya untuk tidak menyampaikan apa kehendak Tuhan. Tapi di dalam diriku ini terus bergejolak. Sehingga akhirnya Yeremia sekalipun menghadapi penderitaan, ia tetap menyampaikan kebenaran yang Tuhan ingin ia sampaikan kepada umat Tuhan pada waktu itu. Dan setelah menyampaikan firman Tuhan, Yeremia berkata, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Ia menderita, tetapi ia mengalami, menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. 2.400 tahun dan berikutnya, Daniel, Sadrah, Mesa, dan Abednego juga mengalami tantangan iman. Mereka setia, taat kepada Tuhan dan seluruh kehendak Tuhan. Mereka menjadi orang yang berbeda di antara bangsa-bangsa pada waktu itu. Dan mereka dimusuhi, dicari kelemahan dan kesalahan dalam bekerja. Ternyata Daniel, Sadrah, Mesa, dan Abednego, orang yang taat pada Tuhan, dia bekerja secara jujur
benar, bertanggung jawab, sehingga tidak ada orang yang bisa mencari kesalahan dari apa yang mereka kerjakan. Dan akhirnya orang-orang lain itu mencari cara lain untuk membuat Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego menderita. Dimasukkan ke gua singa, dimasukkan ke dapur api. Mereka harus mengalami penganiayaan dan penderitaan. Tetapi sekali lagi, Tuhan memelihara mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka menderita sendirian oleh karena kebenaran Tuhan. Ada masih banyak sekali contoh, tetapi yang terakhir saya sebutkan ini contoh yang paling utama, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang adalah kebenaran, ketika turun ke dalam dunia menyampaikan kebenaran, ternyata juga mengalami penolakan, ejekan, dihujat, difitnah, bahkan dibunuh di atas kayu salib karena menyatakan kebenaran Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi mengapa orang yang hidup dalam kebenaran Allah sering harus mengalami penderitaan? Karena dunia ini sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia menentang Allah. Manusia menolak kepemimpinan Allah dan pemeliharaan Allah dan rancangan Allah dalam hidupnya. Manusia hidup sak karepe dhewe, semau gue, suka-suka gue. Yang penting saat ini saya senang, saya aman, saya nyaman, saya enak. Tidak peduli apa akibat tindakan saya, menyenangkan diri saya itu merugikan orang lain atau tidak, merusak lingkungan hidup atau tidak, mendukakan hati Allah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Dia tidak peduli. Dan mayoritas manusia, bahkan semua manusia hidup tidak seperti yang Tuhan rancangkan. Ketika ada orang-orang yang kemudian menerima Yesus Kristus dan mengalami diperdamaikan dengan Allah, orang-orang ini kemudian membuka dirinya untuk mengetahui apa rancangan Tuhan dalam hidup saya. Apa yang Tuhan ingin saya sebagai manusia lakukan di dalam hidup di dunia ini. Orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus itu mulai belajar hidup dalam ketaatan kepada Allah, kasih kepada sesama, memelihara lingkungan hidup, hidup dengan memegang nilai-nilai kerajaan Allah, kasih, kebaikan, kesetiaan, kejujuran, kemurahan, dan sebagainya. Dan orang-orang ini yang hidup kembali kepada rancangan Allah yang sempurna menjadi orang-orang yang berbeda dari mayoritas manusia. Akibatnya ejekan karena berbeda, karena terlihat bodoh sekali. Orang kok jujur sekali, ya enggak untung banyak lah. Orang jujur sekali dapat apa? Menjadi orang aneh, menjadi ejekan. Dan kemudian mengalami tekanan-tekanan dan ancaman dari orang-orang di sekitarnya. Justru karena orang-orang yang telah berdamai dengan Allah ini hidup di dalam kebenaran seperti yang Allah rancangkan. Oleh karena Yesus tahu bahwa setiap orang yang hidup mengikut Tuhan Yesus akan menghadapi banyak kesulitan. Kemudian dalam Matius 10 Tuhan Yesus bersabda kepada orang-orang yang sudah ditebus dan dibenarkannya. Yang pertama, penderitaan karena kebenaran itu menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar murid Kristus.
Dalam ayat 22 tadi Yesus bersabda, kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran, berbicara tentang kebenaran, lalu kita mengalami tekanan dari orang-orang lain, itu bukan hal yang aneh, tetapi adalah hal yang wajar sebagai pengikut Yesus yang mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Penderitaan, ejekan, ancaman, tekanan karena hidup dalam kebenaran, itu adalah hal yang wajar buat kita yang mau sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, Yesus berkata, jangan takut, karena Tuhan Yesus menyertai dan memelihara kita. Dalam ayat 31 Yesus bersabda, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Seekor burung pipit saja tidak dibiarkan jatuh tanpa seizin Allah Bapa. Rambut di kepala kita saja terhitung semuanya. Pernyataan Tuhan Yesus ini menunjukkan perhatiannya kepada kita. Matanya tertuju pada kita, memelihara kita, mendampingi kita. Burung pipit yang kecil, seekor untuk jatuh ke tanah saja harus ada izin Allah Bapa. Apalagi kita manusia yang ditebusnya, yang dicintainya. Allah tidak mengabaikan kita. Bagaimanapun keadaan kita, ketika kita mau terus hidup dalam kebenaran, Allah mendampingi kita, Allah memelihara kita, Allah memperhatikan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yusuf, Daud, Yeremia, Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, kita semua bisa membacanya dalam Alkitab. Mereka menderita ketika hidup dalam kebenaran, tapi mereka menikmati pendampingan Allah, pemeliharaan Allah yang luar biasa dalam hidup mereka. Dan Allah terus melindungi mereka, memelihara mereka, sampai rencana Allah yang indah itu tergenapi di dalam hidup masing-masing mereka dan menjadi berkat bagi kita sekalian sampai hari ini. Jangan takut hidup di dalam kebenaran Kristus. Jangan takut berbicara tentang kebenaran Kristus, karena Tuhan menyertai dan memelihara kita. Dan Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus tinggal di dalam kita untuk memberikan hikmat bagi kita, bagaimana harus hidup benar, bagaimana harus menyampaikan kebenaran. Tidak ngawur, tetapi dengan hikmat Tuhan yang diberikan oleh Roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus memberikan Roh-Nya yang kudus tinggal di dalam kita untuk menolong kita dan memberi kita kuasa supaya kita sanggup hidup dalam kebenaran dan juga berkata-kata tentang kebenaran Kristus. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Allah yang telah menikmati karya penebusan dan pendamaian Allah melalui Yesus Kristus, marilah kita tetap hidup dalam kebenaran. Bagaimanapun kondisi lingkungan kita, bagaimanapun keadaan kita, tetap hidup dalam kebenaran Kristus. Ingat, Yesus selalu beserta kita melalui Roh-Nya yang kudus yang diberikan dalam hidup kita. Kita mengalami pendampingan Tuhan yang luar biasa. Di masa pandemi COVID-19 ini, iman dan kesetiaan kita juga diuji. Kita mengalami tantangan yang berat, bukan hanya pribadi demi pribadi, kelompok-kelompok, bahkan gereja-gereja juga mengalami tantangan yang besar. Berapa banyak orang di dunia ini yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi karena pemotongan gaji,
pemutusan hubungan kerja, karena usaha harus tutup sementara, tetapi pengeluaran tetap harus ada. Bahkan pengeluaran bukan menjadi makin sedikit, tetapi makin banyak. Banyak orang mengeluh, aduh bayar listrik besar sekali. Iya, semua di rumah. Yang biasa ber-AC, tinggal di tempat AC, AC-nya nyala semua sekarang tiap hari di rumah. Kalau dulu cuma mungkin malam hari sampai pagi, sekarang sepanjang hari AC menyala. Listrik, biaya listrik meningkat, biaya internet juga meningkat. Kalau dulu kita barangkali beri kuota 1-2 giga cukuplah untuk ya sekedar main-main medsos. Tetapi sekarang bekerja dengan internet, belajar dengan internet. Oh, kuotanya tidak cukup kalau cuma 2 giga. Ada yang habis 30 giga sebulan. Biaya semakin meningkat, pengeluaran semakin besar. Oh, apalagi soal makan dan minum. Biayanya juga semakin besar. Biasanya suami bekerja 8 jam di kantor, diem duduk di kantor, makan siang sebentar keluar, duduk lagi diam di kantor. Anak-anak biasa di sekolah duduk jam 7 sampai jam 12, jam 1 baru pulang. Sekarang mereka selalu di rumah. Belajar sebentar, Bu, lapar. Sebentar lagi bapaknya berhenti dari online, pekerjaan online-nya, masuk ke dapur. Punya apa, Mah? Punya apa, Mah? Nah, sehingga ibunya sibuk dari pagi sampai malam masak terus. Banyak yang mengeluh pada saya, waduh capek Bu Seni, capek. Masak terus, karena semua orang lapar terus. Biasanya setidaknya 8 jam ibu-ibu bisa tenang, enggak pusing pikir makan. Sekarang sibuk, pengeluaran meningkat drastis. Di tengah-tengah kesulitan semacam ini, bagaimana reaksi kita? Marah kepada Tuhan, meragukan Tuhan, cari jalan pintas, atau tetap percaya, setia, dan makin dekat kepada Tuhan Allah kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih Tuhan, mendekatlah pada Tuhan supaya kita makin mengenal Tuhan, mendapatkan hikmat Tuhan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan saat ini, mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk melangkah, dan mendapatkan ketenangan dari Tuhan untuk menjalani hari-hari yang tidak mudah ini. Dan marilah kita terus menjalin hubungan dengan Tuhan, supaya dengan demikian kita dapat menjadi kesaksian yang indah tentang Sang Penyelamat, Pemelihara, dan Pemilik hidup kita, Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat mendekat kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan, hidup dalam kebenaran dan menyatakan kebenaran itu di tengah lingkungan kita. Amin. Umat Allah yang terkasih, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pelayanan majelis jemaat dan badan-badan pelayanan jemaat. Berkatilah mereka dengan hikmat-Mu, supaya saudara-saudara kami ini dapat mengerti apa yang Tuhan ingin gereja lakukan di masa pandemi COVID-19 ini,
dan masa persiapan memasuki masa new normal. Supaya dengan hikmat-Mu, saudara-saudara kami ini dapat melaksanakan bimbingan rohani kepada seluruh jemaat untuk dapat terus bertumbuh dalam Kristus, menjadi kuat menjalani hidup dan tetap menjadi saksi Kristus di dalam segala keadaan. Di tengah segala keterbatasannya, Tuhan berkati gereja-Mu ini, agar pelayanan gereja ini dapat terus dilaksanakan, baik bagi Tuhan, jemaat, dan masyarakat. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya rasa syukur saudara-saudara kami ini terus bertambah seiring bertambahnya usia, karena semakin hari mereka semakin merasakan, mengalami kasih Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia, supaya mereka tetap setia dalam segala keterbatasan mereka. Karena mereka mengalami kesetiaan Tuhan memelihara mereka, kami rindu mereka tetap cinta dan semakin cinta kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami mohon kuasa-Mu ya Tuhan, menguatkan bahkan memulihkan saudara-saudara kami ini. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan ekonomi di masa yang sulit ini. Ya Tuhan, bukakanlah jalan supaya mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Bahkan mereka dapat menjadi berkat, menjadi uluran tangan Tuhan kepada sesamanya. Kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang masih harus berjuang menghentikan penularan virus COVID-19 ini. Khususnya persiapan kami akan memasuki masa new normal. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan, agar setiap kami, masyarakat sedunia ini, dapat saling menjaga kebersihan, keamanan, dan kesehatan bersama. Berikan hikmat pada saudara-saudara kami yang berjuang untuk menemukan obat dan vaksin untuk mengatasi virus mematikan ini. Berkatilah mereka ya Tuhan, sehingga dalam waktu yang singkat mereka dapat menjadi uluran tangan Tuhan yang menolong kami, masyarakat dunia ini. Demikian juga tenaga-tenaga medis yang berjerih lelah menolong para pasien penderita COVID ini. Lindungilah mereka, beri kekuatan ekstra, kesehatan ekstra, melampaui kekuatan mereka sendiri ya Tuhan, supaya mereka tetap kuat, sehat, dan juga dipakai Tuhan untuk menyembuhkan penderita yang cukup banyak, bukan hanya di negeri kami, tetapi di seluruh dunia. Saat ini kami akan segera memberikan persembahan kepada Tuhan. Terimalah ya Tuhan, karena kami mempersembahkannya dalam segala keadaan kami dengan hati yang penuh syukur. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Jadilah kehendak-Mu
Jemaat terkasih, tibalah saatnya bagi kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Untuk mendasari persembahan kita terambil dari Amsal 3 ayat 9-10 yang berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Persembahan dapat diserahkan dengan beberapa cara. Mentransfer pada nomor rekening BCA 0090 385 372 atas nama Stefani HT. Mentransfer pada nomor rekening Danamon 003 628 791 125 atas nama Lianawati. Mohon disertakan nama pengirim di bagian berita pengiriman. Memasukkan ke kotak yang disediakan di kantor TU pada hari dan jam kerja. Dititipkan pada pamong wilayah masing-masing. Khusus untuk persembahan via transfer, Bapak Ibu dapat menambahkan angka di belakangnya sesuai dengan kode seperti dalam layar berikut ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih, anugerah, damai sejahtera, sukacita dan kekuatan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus saat ini sampai selama-lamanya menyertai saudara sekalian. Amin.